Jadi ketiga perhitungan ini baik menggunakan cara biasa atau menggunakan simpangan rata-rata maupun menggunakan coding, hasilnya akan sama. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang ukuran nilai pusat yang terdiri dari min, median, dan modus. Untuk keperluan penganalisisan data lebih lanjut, di samping pembuatan tabel dan grafik, diperlukan juga ukuran-ukuran yang dapat mewakili data tersebut, sehingga dapat diucapkan secara singkat dan dapat digunakan untuk membandingkan keadaan berbagai kelompok data. Ukuran nilai ini disebut dengan ukuran nilai pusat, yaitu ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Artinya, jika keseluruhan nilai yang ada dalam data tersebut diurutkan besarnya, dan selanjutnya dimasukkan nilai-nilai ke dalamnya, nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan atau tendensi terletak di urutan paling tengah atau di pusat. Ukuran nilai pusat terdiri dari yang pertama adalah mean atau disebut dengan rata-rata hitung, yaitu nilai rata-rata dari sebuah data yang ada. Kemudian yang kedua adalah median, merupakan nilai tengah dari data yang ada setelah data diurutkan. Kemudian yang ketiga adalah modus, yaitu nilai yang sering muncul dalam sebuah data. Mean atau rata-rata hitung dilambangkan dengan X bar, yaitu huruf X yang di atasnya ada garis. Jadi itu dibaca X bar. Kemudian median dilambangkan dengan ME atau MD. Tapi saya di sini menggunakan lambang ME. Dan modus menggunakan lambang MO. Jadi nanti di pembahasan jika ada lambang X bar itu artinya adalah mean atau rata-rata hitung, dan jika ada lambang ME itu artinya adalah median, dan jika ada lambang MO itu artinya adalah modus. Sekarang kita akan menghitung contoh dari mean, median, dan modus untuk data tunggal. Ini contoh data yang ada, di mana di sini berat badan ada 70, kemudian 60, 30, 40, 80, dan 80. Jadi dari data ini, nanti kita akan menghitung berapa besarnya mean, median, dan modus. Yang pertama, kita hitung dulu untuk mean, di mana rumus mean di sini adalah atau mean dilambangkan dengan X bar, dihitung dengan cara jumlah data dibagi banyaknya data atau sigma X dibagi N, di mana nanti sigma X atau jumlah data adalah jumlah keseluruhan data ini jika ditambahkan. Kemudian N itu merupakan banyaknya data. Di sini data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi N-nya nanti ada 6. Maka dapat dihitung jumlah dari keseluruhan data adalah 360 dibagi 6. 360 ini jumlah data yang 6 ini ditambahkan. Kemudian dibagi 6, maka dapatnya adalah 60. Jadi min atau rata-rata hitung untuk data tunggal di sini adalah 60. Selanjutnya kita hitung yang kedua, yaitu median. Median merupakan data yang letaknya di tengah-tengah. Maka ketika kita melihat data yang 6 ini, ada dua data yang letaknya di tengah, karena jumlah datanya di sini genap, yaitu 30 dan 40. Jadi untuk menghitung min-nya, dua data yang di tengah ini ditambahkan, kemudian dibagi 2. Jadi 30 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya adalah 35.
Jadi mediannya adalah 35. Sekarang kita hitung besarnya modus. Modus merupakan data yang sering muncul. Jika kita lihat dari data ini, maka yang paling banyak muncul adalah angka 80 karena ada 2. Yang lain hanya 1. Maka modusnya adalah 80. Kemudian kita lihat contoh lain untuk data yang jumlahnya ganjil, karena di sini tadi jumlahnya genap ya. Ini data yang jumlahnya ganjil, di mana di sini ada 5 data. Dari 5 ini kita akan menghitung berapa besarnya median dan modus, karena untuk min itu perhitungannya tetap sama rumusnya. Untuk median, maka cukup kita ambil data yang posisinya di paling tengah, yaitu 30. Inilah mediannya. Kemudian untuk modus, karena di sini jumlah datanya sama, ini cuma 1, 61, 31, 41, dan 81, maka tidak ada modus. Jadi dalam data itu bisa memiliki satu modus, bisa tidak ada modus, dan bisa memiliki lebih dari satu modus. Selanjutnya kita hitung min untuk data kelompok. Di mana di sini ada data berat badan mahasiswa UIN Suta Jambi. Di ini karena data kelompok, jadi datanya sudah dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas tertentu. Di kelas pertama ini batas bawahnya adalah 65, batas atasnya 67. Kemudian kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan ini kelas ke-6. Kemudian di sini ada frekuensi atau dilambangkan dengan F. Frekuensi pertama 2, kemudian 5, 13, 14, 4, dan 2. Jadi jumlah keseluruhan data adalah 40. Selanjutnya untuk menghitung min data kelompok dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara biasa. Jika cara biasa yang dilakukan, maka dapat dihitung dengan rumus X bar sama dengan jumlah frekuensi dikali nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi Fx ini merupakan frekuensi dikali nilai tengah. Ini frekuensi dan ini nilai tengah. Kemudian F, sigma F atau jumlah F ini merupakan jumlah dari data, yaitu 40. Sekarang kita hitung besarnya nilai tengah, yaitu batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Maka untuk yang kelas pertama dan seterusnya akan diperoleh nilai tengah 66, kemudian 69, 72, 75, 78, dan 81. Jadi perhitungannya adalah batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Selanjutnya kita hitung Fx atau frekuensi dikali nilai tengah. Nanti akan diperoleh nilai. Yang pertama adalah 132, yaitu 2 dikali 66. Dapatnya 132. Kemudian yang kedua, 5 dikali 6, 9. Dapatnya 345. Dan seterusnya. Sekarang kita jumlahkan dari Fx ini, nanti jumlahnya menjadi 2937. Setelah kita peroleh angka Fx dan F, ya, kita masukkan ke dalam rumus sehingga menjadi 2937 dibagi 40. Jadi sigma Fx dibagi sigma F. 2937 dibagi 40. Dapatnya adalah 73,43. Jadi inilah min data kelompok jika dihitung dengan cara biasa.
Cara yang kedua yang dapat dilakukan untuk menghitung min data kelompok adalah dengan cara simpangan rata-rata, di mana rumusnya adalah X bar sama dengan M ditambah sigma FD dibagi sigma F. Jadi X bar ini merupakan rata-rata, kemudian M ini merupakan rata-rata sementara. Biasanya akan diambil dari data yang frekuensinya paling banyak. Di sini data yang frekuensinya paling banyak adalah 14, yaitu 14. Kemudian FD, kita akan menghitung berapa nilai D atau nilai deviasinya. Jadi nilai D akan diperoleh dari titik tengah atau nilai tengah dikurang dengan nilai tengah kelas yang frekuensinya paling banyak, yaitu 75. Maka di sini akan diperoleh nilai. Yang pertama adalah min 9 diperoleh dari 66 dikurang 75, karena 75 ini merupakan nilai tengah dari kelas yang frekuensinya paling banyak atau rata-rata hitung sementara. Yang kedua, min 6 diperoleh dari 69 dikurang 75. Dan yang ketiga, min 3 diperoleh dari 72 dikurang 75. Dan berikutnya adalah 0, karena 75 dikurang 75 adalah 0. Dan selanjutnya 3 itu diperoleh dari 78 dikurang 75. Selanjutnya 6 diperoleh dari 81 dikurang 75. Sekarang kita kalikan antara frekuensi dengan deviasi. Maka kelas pertama akan diperoleh nilai min 18, yaitu 2 dikali min 9. Kemudian yang kedua dapatnya adalah min 30, yaitu dari 5 dikali min 6. Dan seterusnya. Sehingga ketika dijumlahkan, jumlahnya di sini adalah min 63. Jadi ini merupakan jumlah dari FD, dari kolom paling atas ini, baris paling atas sampai baris paling bawah. Jumlahnya adalah 63. Selanjutnya dapat kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung besarnya rata-rata atau besarnya min adalah sama dengan 75 ditambah min 63 dibagi 40. Jadi 75 merupakan rata-rata hitung sementara ini, yaitu nilai tengah dari kelas yang frekuensinya paling banyak. Kemudian min 63 merupakan jumlah dari frekuensi dikali deviasi, itu min 63. Dan 40 merupakan jumlah dari frekuensi. Sehingga diperoleh nilai sebesar 73,43. Jadi ini merupakan min atau rata-rata hitung berdasarkan perhitungan dengan cara simpanan rata-rata. Selanjutnya, cara yang ketiga yang dapat dilakukan untuk menghitung min data kelompok adalah dengan cara coding, yaitu rumusnya X bar sama dengan M ditambah C dikali jumlah FU per jumlah F. Di mana di sini untuk X bar merupakan rata-rata hitung. Kemudian untuk M merupakan rata-rata hitung sementara. Dan C merupakan interval.
Kemudian untuk U di sini merupakan perhitungan dari deviasi dibagi dengan interval. Deviasi dibagi dengan interval. Dapat kita masukkan untuk perhitungan U di sini adalah yang pertama dapatnya min 3. Itu diperoleh dari min 9 dibagi 3. Karena intervalnya adalah 3. Dari 65 ke 67 itu adalah 3. Kemudian yang kedua dapatnya adalah min 2. Diperoleh dari min 6 dibagi 3. Dapatnya min 2. Selanjutnya dapat 1. Yaitu min 3 dibagi 3. Dapatnya min 1. Dan selanjutnya 0. Kemudian 1. Yaitu 3 dibagi 3. Dapat 1. Selanjutnya 2 diperoleh dari 6 dibagi 3. Dapatnya adalah 2. Selanjutnya kita hitung untuk FU atau frekuensi dikali dengan U. Maka akan diperoleh hasil yang pertama adalah min 6, yaitu diperoleh dari 2 dikali min 3. Kemudian min 10 diperoleh dari 5 dikali min 2 dan seterusnya. Sehingga dijumlahkan untuk FU-nya di sini menjadi min 21. Yaitu penjumlahan dari baris yang paling atas ini sampai dengan baris yang paling bawah, yaitu min 21. Sehingga jika dimasukkan ke dalam rumus, maka akan diperoleh hasil 75. Jadi M-nya ini 75. Ini merupakan nilai tengah dari kelas yang frekuensinya paling banyak, atau rata-rata hitung sementara. Ditambah dengan 3. 3 ini merupakan interval. Kemudian min 21. Ini merupakan sigma dari FU, min 21. Kemudian dibagi 40, yaitu ini jumlah dari frekuensi, 40. Kemudian dapatnya adalah 73,43. Jadi, ketiga perhitungan ini, baik menggunakan cara biasa, atau menggunakan simpangan rata-rata maupun menggunakan coding, hasilnya akan sama, yaitu 73,43, 73,43, dan 73,43. Selanjutnya kita hitung median untuk data kelompok. Ini merupakan data berat badan mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Ini kelasnya, kemudian ini frekuensinya. Untuk menghitung median data kelompok dapat dilakukan dengan rumus median atau dilambangkan dengan ME sama dengan B ditambah dengan setengah N dikurang sigma F2 kali 0 per frekuensi kelas median atau FME dikali dengan C atau interval. Jadi untuk B ini merupakan tepi bawah kelas yang mengandung median. B, tepi bawah kelas yang mengandung median. Setengah N merupakan setengah dari jumlah data. Kemudian sigma F2 ini merupakan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median. Kemudian FM ini frekuensi kelas median dan C adalah interval. Dapat dimasukkan ke dalam rumus di sini median atau ME sama dengan 70,5. Di 70,5 ini diperoleh dari
kelas bawah kelas yang mengandung median. Di 70,5 ini diperoleh dari tepi bawah kelas yang mengandung median. Jadi diperoleh 70,5. Karena kelas median terletak di kelas ketiga. Karena seluruhan data di sini 40 dibagi 2 adalah 20. Maka angka ke-20 itu pas di frekuensi kelas ketiga. Yang pertama sini 2, tambah 5 menjadi 7, tambah 13, 20. Dengan demikian, disinilah letak kelas median. Selanjutnya untuk 20, ini merupakan setengah N, atau setengah dari data. Dan 7, ini merupakan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas median, yaitu 5 ditambah dengan 2. 5 ditambah 2, diperolehlah nilai 7. Dibagi 13. 13 ini merupakan frekuensi dari kelas yang mengandung median. Ini 13. Dan dikali 3. 3 ini merupakan interval. Maka diperoleh nilai 73,5. 73,5. Dengan demikian, maka mediannya adalah 73,5. Tadi untuk kelas yang mengandung median adalah kelas yang ketiga, yaitu batas bawahnya 71 dan batas atasnya 73. Dan perlu diingat, di sini masih terdapat tepi bawah dan tepi atas, maka tepi bawahnya menjadi 70,5 dan tepi atasnya menjadi 73,5. Dengan demikian, median ini berada di kelas median. Selanjutnya kita hitung modus untuk data kelompok. Ini merupakan data berat badan mahasiswa UIN Suta Jambi. Ini ada berat badan berdasarkan kelas dan ini frekuensi. Kemudian untuk menghitung modus data kelompok dapat dilakukan dengan rumus modus atau dilambangkan MO sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah dengan D2 dikali interval. Di mana untuk L merupakan tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dikali dengan C. Untuk kelas modus akan diperoleh dari kelas yang frekuensinya paling banyak. Di sini kelas yang frekuensinya paling banyak adalah 14. Yaitu di kelas yang ke-4. 1, 2, 3, dan 4. Dapat kita masukkan ke dalam rumus untuk perhitungan modus adalah 73,5 karena ini merupakan tepi bawah kelas yang mengandung modus. Ini kelas modus, tepi bawahnya adalah 73,5. Ditambah 1. Ini merupakan selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Yaitu 14 dikurang 13. Dapatnya 1. Dan dibagi 1. Ini sama dari D1. 14 dikurang 13. Ditambah 10. Jadi 10 merupakan selisih kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 14 dikurang dengan 4. Dapatnya adalah 10. Dikali dengan
3, di mana 3 di sini adalah interval. Maka akan diperoleh nilai 73,5 ditambah 0,27. Jadi 0,27 ini diperoleh dari 1/11 dikali dengan 3. Akan diperoleh hasil akhir sebesar 73,77. Jadi 73,77. Dengan demikian, angka modus ini tepat berada di kelas modus, yaitu yang kelas memiliki tepi bawah kelas 73,75. Karena di sini diperoleh 73,77, maka masih masuk dalam kelas yang keempat, yaitu kelas yang frekuensinya paling banyak.